Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yaltisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, Kaisam doakan yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini masih 13 derajat Celcius ya cuy ya. Dingin. Yampuy. Hari ini Kaisam akan bercerita tentang ketidakberuntungan kita bekerja di Hong Kong. Kita mengalami termination dalam 3 minggu kerja aja. Pasti cece-nya nggak bisa kerja Kaisam. Masa 3 minggu aja udah dipecat? Tunggu dulu. Kita nggak boleh ngejudge seseorang ya. Kaisam yakin pekerja migran yang bekerja di rumah majikan awal-awal itu pasti dengan semangat kerja. Bener nggak sih? Ya. Oke, kalian simak dulu cerita ini, baru kalian simpulkan ya, apa sih yang harus dilakukan oleh mbaknya. Oke, kita sebut aja Mbak siapa ya? Kita sebut aja Mbak Desi. Mbak Desi ini bekerja di Hong Kong, ini kontrak pertama finish, kontrak kedua ini difinishkan dikarenakan financial problem ya cuy ya. Majikannya udah nggak punya duit tuh, jadi difinishkan. Sehingga Mbak si Desi ini mencari majikan lagi di Hong Kong dan mendapatkan majikan yang ini. Nah, di kontrak kerja dia ini menjaga singsang yang sakit gengsa, kanker ya. Karena Mbak Desi ini ya sudahlah, di rumah cuma ada dadai sama singsang aja. Berarti ya udahlah, saya ambil aja pekerjaan ini. Akhirnya tanda tangan kontrak dan alhamdulillahnya agennya ini saudaranya majikan sendiri. Jadi ya wis lah, ibaratnya gimana caranya saya bisa masuk ke rumah majikan lebih cepat, ya kan? Oke, singkat cerita, Mbak Desi ini datanglah ke salah satu flat di mana dia ini berharap ada masa depan yang diperjuangkan ya cuy ya. Setelah masuk, ternyata di rumah singsangnya ini nggak mau tinggal di rumah cuy. Jadi posisi singsangnya ini ada di rumah sakit, jadi nggak mau ya kalau pulang itu takut kenapa-kenapa. Jadi si singsangnya ini ada di rumah sakit. Nah, dadanya ini ternyata ada di Thailand cuy. Loh, siapa yang ngejeng? Nah, dadanya ngomong sama Mbak Desi kalau yang bertanggung jawab yang mengurus Mbak Desi rumah dan suaminya ini adalah kakaknya sendiri. Singkat cerita, berarti yang di hadapan Mbak Desi ini adalah kakak dari majikannya yang menghandle semuanya. Oke, pertama kali kerja Mbak Desi ini ya bekerjalah tuh. Karena datang ke rumah itu dengan kondisi yang rumah kotor, otomatis Mbak Desi itu bersihin ya cuy ya. Nah, kita kan rumah kecil ya cuy ya, 1 jam aja udah selesai itu beresin rumah, bener gak sih? Ya kan? Kita ini pekerja migran ya, kerjanya mah cuma 2 jam gitu, cuma di lama-lamain gitu, ngelap aja sampai 13 kali itu sampai 2 jam. Kamu ya kayak Cisam tahu aja. Iya, rumahnya kecil ya cuy ya, pada dasarnya ngerjain beresin rumah itu ya 2 jam juga udah selesai ya. Sisanya ya itu adalah modus-modusnya kita aja untuk sibuk-sibuk kerja. Singkat cerita, si Mbak Desi ini setiap hari itu kan bekerjanya di rumah itu ditinggal sendirian. Jadi kalau tidur itu dia itu sendirian cuy, setiap malam. Jadi posisinya dia itu masak untuk singsangnya yang ada di rumah sakit dan mengantarkan makanannya ke rumah sakit, ya kan? Nah, mungkin si majikannya yang di Thailand ini, dia ini nggak mau nih merepotkan kakaknya. Jadi dia itu mengejeng lah Cece untuk bisa membantu pekerjaan rumahnya. Oke, lain cerita ternyata. Si kakak majikannya ini seperti singa, doyannya marah-marah. Seperti majikannya siapa, Cong? Saya kayak sabar. Ya kan, sabar. Nah, singkat cerita, si majikannya tuh selalu protes, kamu tuh di rumah kerja apa sih? Gak ada kerja katanya. Padahal waktu dia datang, dia kan setiap hari itu datang cuy ke rumah, ya kan, mengatur ina itu, termasuk makan siangnya juga Mbak Desi yang masakan nih untuk si kakak dari majikannya, ya kita sebut aja Dada ya, sama aja kita sebut Dada. Nah, konfliknya terjadi di 3 minggu kerjanya si Mbak Desi. Setiap hari nih dicek ya kan. Nah, pernah terjadi sesuatu ya cuy ya, dimana kalau misalkan Mbak Desi nih kelihatan gak ada kerja, yang dilakukan si kakak dari majikannya ini adalah membongkar semua pakaian yang ada di lemarinya, dikeluarin semua cuy, suruh di setrika ulang.
sebel nggak sih kalau punya majikan kayak gitu ya kan, serasa kita itu nggak dihargai ya kan. Jangankan itu kayak Tisam, saya aja ngelipat baju nggak rapi aja diobrak-obrak lagi ya kan. Iya, kadang memang benar ya cuy ya, kadang orang Hongkong tuh kalau nyari baju tuh dia tuh buru-buru gitu, karena dia tuh berpikir ada Cece gitu kan, Cece nggak ada kerjanya gitu kan, jadi ngelipetin baju lagi. Ya memang wajar seperti itu. Ya wis nggak apa-apa cuy, di enjoyin aja, jadikan ini pekerjaan kalian, oke? Nah setelah itu bukan hanya itu aja cuy. Nah setelah Mbak Desi ini pulang dari pasar, ternyata apa yang terjadi? Melihat itu piring dikeluarin semua dari kuaidong, dari ini sorogan. Suruh apa? Suruh cuci. Katanya saya nggak ngelihat kamu itu cuci piring katanya. Menyebalkan gak sih punya majikan kayak gini? Oke, konfliknya terjadi di 3 minggu dia kerjanya. Awalnya si dadanya ini, kakaknya dari majikan ini telepon dari sentral, suruh Mbak Desi ini untuk mengambil barang di sentral. Nah, miskomunikasi terjadi di mana Mbak Desi dikiranya setengah 10 itu kamu baru pergi dari rumah. Ternyata setengah 10 itu Mbak Desi harus sudah nyampe sentral. Lumayan guys, perjalanan saya jauh. Saya rumahnya itu di line hijau, itu kan sentral di line orange ya. Jadi saya harus menempuh perjalanan banyak gitu, maksudnya memakan waktu. Nah sesampainya setengah perjalanan ini Mbak Desi ini udah dimarah-marahin. John katanya, stupid katanya, kamu ini nggak disiplin, kamu ini kerja gimana ya kan, ngomel aja. Akhirnya belum sampai sentral ini disuruh balik lagi. Ternyata disuruh balik lagi itu si majikannya itu sudah ada di rumah. Apa yang terjadi? Kamu itu kerja gitu aja nggak becus katanya. Ya udah kalau kayak gitu kamu ambil kain pel, kamu elap itu. Jadi dia ini suruh ngelap di atasnya jendela luar cuy. Jadi AC itu kan ada kipasnya tuh cuy ya. Nah itu disuruh ngelap, coba cuy. Gimana caranya ngelap? Ya kan kita beresin jendela aja dari luar aja udah nggak boleh ya cuy ya. Berisik nggak sih, ini lagi congsau ya, nggak apa-apa ya cuy ya, udah nanggung ini. Nah ya menolak dong Mbak Desi. Ya kan pada hari itu udah ngomel aja kan ya, mencari gara-gara ya mungkin ya. Akhirnya si Mbak Desi ini menolak. Saya nggak mau, aturannya itu ngelap jendela aja nggak boleh, apalagi kamu nyuruh saya itu ngelap kipas AC yang di atas. Gimana nanti keselamatan nyawa saya? Oh kamu nggak mau kerja kayak gitu? Ya udah kalau kayak gitu kamu bereskan pakaian kamu sekarang. Ya memang itulah tujuannya ya. Dia itu pengen meng-termination, cuma cari gara-gara. Akhirnya ya mau nggak mau karena diusir, si Mbak Desi ini beresin lah tuh pakaiannya cuy. Nah setelah diberesin apa yang terjadi? Setelah diberesin, Mbak Desi ini diusir lah tuh dari rumah, suruh datang ke agennya. Kebetulan agennya lagi jalan-jalan ke luar negeri dan baru datang itu nanti hari ini katanya. Nah si Mbak Desi itu ingat, oh saya ini berarti di termination, berarti saya mendapatkan 1 bulan ganti walaupun kita kerja baru 3 minggu. Akhirnya mana uang saya termination, kamu selesaikan dulu, kamu itu nanti urusannya sama agenmu katanya, kalau sudah datang dari luar negeri katanya. Jadi kamu keluar dulu dari rumah ini, kamu pulang dulu ke agensi, nanti saya bereskan hak-hak kamu di agensi. Karena Mbak Desi ini buat transport aja nggak ada, kamu nggak bisa ngasih transport saya untuk pergi ke agensi. Saya mau naik taksi nih, koper saya gede ya kan, nggak bisa katanya. Udah kamu keluar aja dulu dari rumah. Diusir seketika itu juga cuy. Nah sampai pada akhirnya Mbak Desi ini karena bingung nggak punya ongkos, jadi akhirnya dia menyuruh temannya untuk jemput di jam 8 malam. Itu pengusirannya cuy ya. Nah setelah nyampe lobi ini si majikan nih mau pulang mungkin ke rumahnya ya kan, dia tinggal di rumah adenya gitu. Pas ketemu di lobi ini Mbak Desi nggak boleh nunggu di depan lobi, kamu kesana agak jauhan katanya, nunggu teman kamu. Ih nggak punya hati banget ya cuy. Kamu kalau misalkan ada di posisinya Mbak Desi gimana nih, nangis nggak? Wis berek kayak som tolong. Ya nggak gitu juga ya cuy ya. Nah sampai pada akhirnya si Mbak Desi ini dijemput lah tuh sama temennya, dan sekarang ada di kos-kosan, jadi nggak memilih untuk tinggal di agensi ya karena takut. Nah nanti beresan hari ini Mbak Desi itu bingung ya, kayak saya itu kan kemarin itu difinishkan nggak selesai kontrak lagi, terus sekarang saya di termination baru 3 minggu, kira-kira visa saya turun apa enggak? Oke, kalau menurut kayak Tisam ya, Mbak Desi lebih baik Mbak Desi segera cari majikan lagi di Hong Kong, jangan pergi ke Makau dulu ya.
Cari majikan di Hong Kong, tunggu visa di Indonesia, insya Allah visa Mbak Desi akan tetap turun selama Mbak Desi tidak melakukan kriminal. Ini kan bukan sepenuhnya kesalahan kita ya cuy ya. Yang mentermination adalah majikan, berarti dia yang harus memberikan alasan kepada imigrasi. Nah, kalaupun nanti imigrasi meminta Mbak Desi itu untuk memberikan alasan, jujur aja apa adanya. Kalau saya disuruh kerja ngelap itu dan akhirnya saya disuruh keluar. Udah sih, kalau menurut saya Kaisam harus cari kerja di Hong Kong dulu ya. Tapi karena Mbak Desi ini takut visanya bermasalah, tidak percaya diri ya karena pengusiran kemarin, akhirnya Mbak Desi ini ingin pergi ke Makau saja katanya untuk bekerja di sana. Karena satu, Mbak Desi ini tidak memiliki uang yang cukup untuk pulang. Sebenarnya dari uang termination sama sisa gaji 3 minggu itu udah cukup sih untuk ngekos di Indonesia ya menurut Kaisam ya. Cuma tapi kan kita kembali lagi, hati orang itu kan berbeda-beda ya cuy. Ada yang ketakutan itu visanya nggak turun gitu. Mumpung kita ada di luar negeri nih Kaisam, jadi udahlah langsung aja ke Makau, yaitu pilihan kalian masing-masing. Tapi menurut Kaisam, selama kamu tidak memiliki catatan kriminal, berjuanglah bekerja lagi di Hong Kong karena dari asuransi, kesehatan, keamanan kalian itu lebih-lebih di Hong Kong ya cuy ya daripada di Makau. Karena di Makau itu asuransi hanya sebatas lingkup kerja aja. Kalau kalian stay out, takutnya kenapa-kenapa itu di luar dari tanggung jawab majikan. Aduh, kita doakan ya cuy ya Mbak Desi semoga mendapatkan majikan yang baik, welas asih, diganti semua kesakitan-kesakitannya. Kira-kira ada nggak sih yang lebih mengenaskan daripada kasusnya Mbak Desi? Saya Kaisam, baru 2 hari saya sudah di-terminate. Kenapa? Kok bisa? Ya kan? Nah ini, maka dari itu tips untuk kalian yang mencari majikan. Ingat, pekerjaan yang terlihat mudah bisa jadi itu tidak ada kerjaan untuk kita. Jadi Kaisam, saya harus mengambil pekerjaan yang jaga bobo sama kungkung, terus ada dada sama singsang ya. Ya kalau misalkan kalian suka kerja yang aktif-aktif ya, yang nggak bisa diam, ya boleh ambil ya kan. Tapi kan kadang kita ini di mindsetnya ini kerjaannya berat banget ya. Udahlah, saya mau jaga anjing aja satu. Ya kan, nggak boleh pilih-pilih kerja makanya ya. Jadi saat kalian menghadapi kontrak kerja, kalau sudah seperti itu, ya sudah, bismillah ya Allah, semoga ini menjadi pekerjaan yang berkah untuk saya. Apapun rintangannya, semoga saya kuat. Itu baru benar ya. Jadi jangan, nggak mau, ini nggak mau, udah ini aja nih, yang cengong-cengong gini. Ternyata majikannya lebih maafan. Karena apa? Karena cengong-cengong itu kan harus bersih ya cuy ya. Ini patut diduga nih rumahnya itu mewah ya, yang semuanya barangnya mahal-mahal, yang kalian harus hafal tuh setiap hari. Suisanti ya. Itu ya Cinman, kan sampai apal semua harga isi rumah karena majikan sering ngomelin harga-harga di rumahnya. Majikan kalian gitu gak sih? Kayak Tisam sampai apal cuy, sampai speakernya singsang kayak Tisam aja tahu tuh harganya $100.000 Hong Kong. Oke, mungkin itu aja sharing sama hari ini. Kira-kira kalian masih seberuntung Mbak Desi atau di bawah keberuntungannya dari Mbak Desi? Tetap aja kalian harus kuat, harus semangat lagi. Ini proses ujian hidup kalian yang Allah udah menitipkan ujian ke kalian, berarti kalian mampu untuk menjalaninya. Wis, mantap. Mungkin itu aja cuy. Oke, see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.